Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan, kami sangat bersyukur boleh beribadah kembali di ibadah minggu saat ini, meski ibadah masih kami lakukan di rumah masing-masing. Namun kami rindu biarlah melalui ibadah perayaan sukacita Pentakosta pada saat ini, biarlah Roh Kudus boleh terus bekerja dalam hati pikiran kami, menyertai, menuntun dan menolong kami sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan, renungan bagi kita di minggu ibadah pesta Pentakosta yang pertama diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian firman-Mu menjadi terang. Ibu bapa dan saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali bagi kita seluruhnya yang masih sebagian besar jemaat beribadah di rumah masing-masing. Dalam ibadah minggu saat ini adalah minggu pesta Pentakosta yang pertama. Tema minggu dan tema dari firman Tuhan, Roh Kudus yang menuntun. Pentakosta artinya adalah hari ke-50. Pada perjanjian lama, bangsa Israel menyebutkannya dengan hari raya 7 minggu. Dihitung 7 hari kali 7 minggu setelah pesta Paskah. Dan keesokan harinya adalah hari raya Pentakosta. Mereka merayakannya sesuai dengan aturan hukum Taurat. Dan pada peristiwa pesta Pentakosta saat itu
Dan itu yang menjadi perayaan kita, pesta Pentakosta saat ini, yang berbeda dengan pesta Pentakosta di Perjanjian Lama, karena pesta Pentakosta yang kita rayakan adalah pesta Pentakosta atau 50 hari setelah Yesus bangkit dan dia mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Maka ketika mereka merayakan pesta Pentakosta, peristiwa yang amat agung, yang sangat luar biasa terjadi bagi murid-murid dan orang-orang percaya yang berkumpul kurang lebih dari 120 orang pada saat itu, sesuai dengan yang disampaikan di Kisah Para Rasul. Kemudian pada saat itu turunlah Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan atas mereka dalam perayaan pesta Pentakosta saat itu. Bersamaan dengan itu, sebanyak 120 orang berkumpul di satu tempat, sebagaimana perintah Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga, untuk menantikan penggenapan janji Bapa, yaitu tentang pencurahan atau baptisan Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta, janji Tuhan digenapi sehingga mereka penuh dengan Roh Kudus. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat agung dan sangat luar biasa, dan menjadi peristiwa lahirnya gereja atau persekutuan perkumpulan orang-orang percaya. Dan juga peristiwa ini menjadi penggenapan dari nubuatan Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pesta Pentakosta atau ibadah Pentakosta, sebagaimana pesta ibadah Pentakosta saat ini bagi kita, maka disinilah kita sebenarnya memahami peranan dari pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Dalam bahasa Ibrani, roh itu disebut ruah, dan dalam bahasa Yunani disebut pneuma, atau juga dalam bahasa Latin disebut spiritus. Semua sebutan ini adalah dipinjam dari sebutan unsur-unsur umum yang sangat alamiah, yaitu angin, napas, dan udara. Nama yang disebut dalam nas khotbah kita saat ini, secara khusus di ayat 11 ini, penggabungan dari dua kata, yaitu roh dan kudus, atau disebutkan di ayat 11 di bagian terakhir, di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Ini penggabungan dari dua kata Ibrani, ruah dan kodes, yang artinya kudus, ruah artinya roh, yang kemudian para teolog menyebutnya sebagai pribadi Allah yang terakhir dalam Trinitas. Allah menyatakan dirinya dalam tiga pribadi. Dalam pesta Pentakosta ini kita melihat pribadi Allah sebagai Roh Kudus dalam hidup orang percaya atau dalam gereja. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang saya katakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah, maka Roh Kudus tidak pernah dapat dijangkau dengan pikiran kita, dan juga karya-karyanya melampaui segala pengertian kita atau pengertian manusia. Walaupun demikian, dengan jelas dinyatakan peranannya yang menentukan banyak hal dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus atau sebagai orang percaya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh karena Roh Kudus. Itu jelas di 1 Korintus 12 ayat 3. Kemudian kita tak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh Kuduslah yang membantu kita dalam kelemahan kita, sehingga kita berdoa karena tuntunan dari Roh Kudus, yaitu di Roma 8 ayat 26.
Kemudian sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus pun masih berpesan. Katanya, tinggallah di dalam kota atau di Yerusalem sampai kamu dibaptis dengan Roh Kudus dan kamu akan menerima kuasa. Yaitu jelas di Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Maka bila Roh Kudus dicurahkan atas hidup manusia, bila Roh Kudus dicurahkan kepada manusia atau kepada orang percaya, maka manusia itu akan dihidupkan kembali walaupun sebelumnya ia telah mati dan mengering seperti tulang-tulang yang kering. Itu bisa kita bandingkan nanti di Yehezkiel 37 ayat 14. Oleh karena itu Roh Kudus berperan menghidupkan manusia, menghidupkan hatinya, melunakkan hatinya yang keras, meluruskan yang bengkok, menghangatkan yang dingin, dan mengubahkan hati yang keras, mengubahkan hati batu serta menggantinya dengan hati dari daging yang dapat merasa dan dapat mencintai. Bisa kita juga nanti bandingkan di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai ayat 27, atau bisa kita baca Yehezkiel 36 ayat 26 sampai ayat 27. Beginilah firman Tuhan. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kemudian Yehezkiel 37 ayat 14. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat betapa di perjanjian lama juga seringkali disampaikan roh Tuhan itu berperan luar biasa dalam kehidupan umat Tuhan, dalam konteks gereja berperan luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus itu mengubahkan sebagaimana yang disampaikan di 1 Samuel 10 ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan merubah menjadi manusia lain atau manusia baru. Jadi Roh Kudus itu mengubahkan setiap orang. Maka ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, maka dia akan mengalami perubahan, baik dalam perjanjian lama. Meski tidak secara signifikan kita melihat peranan Roh Kudus dalam perjanjian lama, tetapi begitu banyaknya dicatat dalam perjanjian lama peranan-peranan Roh Tuhan atau Roh Kudus itu. Nah, Roh Kudus itu mengubahkan. Kalau kita melihat peranannya di dalam perjanjian baru, khususnya yang sangat nyata sekali kita melihat di Kisah Para Rasul. Kita bisa boleh bandingkan bagaimana Roh Kudus mengubahkan murid-murid yang sebelumnya mereka adalah penakut ketika Yesus tersalib, di mana Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Namun ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka berubah luar biasa. Yang penakut menjadi pemberani, sehingga mereka dengan sangat antusias dan sangat luar biasa, sangat bersemangat memberitakan Injil. Dan mereka mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Ada begitu banyak peranan Roh Kudus dalam hidup kita, khususnya bagi kita orang percaya. Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita. Di dalam kitab Efesus 1 ayat 13 sampai ayat 14 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus
yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Roh Kudus itu juga memberi kita kuasa. Dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inilah kita lihat betapa luar biasanya peranan Roh Kudus bagi kita setiap orang yang percaya atau juga bagi gereja. Bila Roh Kudus hadir dan bekerja secara aktif dalam diri seseorang atau dalam gereja, boleh dikatakan bahwa orang itu hidup dalam Roh. Jadi orang yang hidup dalam Roh pasti berbeda dengan orang yang hidup tidak di dalam Roh atau hidup di dalam daging. Maka orang yang sudah menerima karunia Roh Kudus, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia akan secara totalitas berubah, berbeda. Jadi kita sungguh-sungguh hidup dalam Roh bila kita mengalami pekerjaan pembaharuan oleh Roh Kudus itu. Bahwa Roh Kudus bekerja secara aktif luar biasa dalam diri kita, sehingga itu yang menghasilkan hidup benar di hadapan Allah dan juga tentunya di hadapan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma pasal 8 ayat 14. Anak-anak Allah ialah mereka yang digerakkan oleh Roh Allah, mereka yang digerakkan oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal yang berkarya secara luar biasa dan sangat signifikan di dalam perjanjian baru dan juga di masa gereja dan sampai saat ini. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Kisah Para Rasul 2 dituliskan Roh Kudus dicurahkan atas rasul-rasul pada hari Pentakosta. Namun ini bukan berarti bahwa Roh Kudus baru ada pada saat Pentakosta. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di perjanjian lama begitu banyak disampaikan peranan Roh Kudus juga. Roh Kudus tidak terpisahkan dari pribadi Allah Bapa dan Allah Anak. Meskipun peranannya terlihat secara luar biasa dan begitu signifikan setelah peristiwa Pentakosta di Kisah Para Rasul 2 atau 50 hari setelah Yesus bangkit. Maka melalui firman Tuhan ini sesuai dengan tema Roh Kudus yang menuntun, mari kita menelaah firman Tuhan bagi kita di ibadah Minggu Pesta Pentakosta yang pertama. Bagian pertama di ayat 11. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Bagian yang pertama dari ayat 11, Roh Kudus yang mengingatkan. Apa yang diingatkan Roh Kudus di sini? Di ayat 11, Roh Kudus mengingatkan apa yang telah diperbuat oleh Allah, yang secara dahsyat dan luar biasa membawa mereka keluar dari Mesir. Seluruh sejarah perjalanan Israel yang begitu indah, mereka ingat ketika mereka dituntun, dipimpin oleh Tuhan melewati semua perjalanan-perjalanan mereka. Sehingga inilah yang diingatkan, bahwa mereka mengingat karya-karya agung, perbuatan-perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh Allah. Roh Tuhan menyertai umatnya sehingga mereka menikmati kehidupan yang begitu indah. Sementara ketika Roh Tuhan tidak lagi menyertai, maka umat itu mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana kalau kita lihat nanti di Nats Yesaya 63 ayat 7 sampai ayat 10 sebelum khotbah kita pada saat ini. Pada masa Yesaya, umat Tuhan sungguh-sungguh mengalami situasi yang sangat rumit, yang sangat sulit. Penyembahan berhala muncul di mana-mana. Para pemimpin tidak berlaku adil. Yang kuat menindas yang lemah.
hak para janda dan anak yatim diabaikan, tidak ada belas kasihan, kemerosotan kemerosotan moral besar-besaran, di mana umat Allah benar-benar hidup seperti tidak dituntun oleh Tuhan, atau di mana umat Allah hidup dengan tidak karuan. Itu yang mengakibatkan akhirnya mengalami kesulitan, kerumitan yang luar biasa, yang membuat mereka akhirnya dibuang. Menurut Yesaya, penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan itu adalah karena mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Sebelum ayat 11 dikatakan di ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Allah sendiri, Roh Kudus itu yang didukakan itu, akhirnya berperang melawan mereka. Yang peranannya menyertai, menuntun, menolong mereka, akhirnya menjadi musuh, akhirnya menjadi lawan. Itu yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan, itu yang mengakibatkan mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, sehingga mereka benar-benar dalam kesulitan. Bentuk pemberontakan mereka adalah perilaku umat Tuhan yang sangat kotor dan mendukakan bagi Roh Kudus. Apabila manusia sudah jauh dari kesucian, maka Roh Kudus tidak berkenan tinggal dalam hidup mereka. Maka tentunya Roh Kudus akan menjadi lawan mereka, sehingga itu mengakibatkan mereka hidup dalam kesulitan. Pada saat Israel mengalami krisis iman yang luar biasa, perasaan bahwa Tuhan jauh dari mereka, maka itu sebabnya di ayat 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, zaman hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Pada saat Israel mengalami krisis iman, perasaan bahwa Tuhan jauh dari mereka, di masa itulah Yesaya tampil memberikan pengharapan dan mengingatkan perbuatan Tuhan di masa lampau yang di ayat 11 tadi. Di ayat 10 dikatakan Tuhan berubah menjadi musuh umatnya, berperang melawan mereka karena mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Umat merindukan masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka. Umat merindukan di mana Tuhan menuntun dan menyertai mereka, bukan menjadi lawan mereka. Saat itulah umat tersadar betapa mereka perlu Tuhan, betapa mereka membutuhkan Tuhan, berapa mereka membutuhkan penyertaan Roh Kudus. Mereka mengingat Tuhan, mereka bertanya, di manakah dia? Mereka kembali mencari Tuhan. Tuhan yang sejak zaman dahulu kala, zaman Musa, selalu memberi pertolongan bagi umatnya. Mereka mencari Tuhan yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati umatnya. Peristiwa yang tidak pernah terlupakan oleh bangsa Israel, salah satunya adalah saat Tuhan membebaskan mereka atau membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka, menyeberangi Laut Merah dengan membelahnya menjadi dua, hingga mereka bisa melintasi. Mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Tidak ada hambatan sama sekali, tidak ada becek, tidak ada licin, tidak ada air, karena kuasa Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Tidak tersandung dalam perjalanan sampai ke tempat perhentian. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian dengan damai, dengan tenang, tempat yang aman dan nyaman, serta perjalanan yang sangat luar biasa. Konteks kita saat ini atau gereja, peristiwa yang tidak bisa kita lupakan apa? Kalau Israel tadi mengingat peristiwa yang luar biasa di mana mereka dibawa keluar dari Mesir. Dalam konteks kita sebagai orang percaya, peristiwa apa yang luar biasa yang perlu diingatkan oleh Roh Kudus dalam kita, sehingga itu yang membuat kita tidak lagi mengotori kesucian, kekudusan yang Tuhan telah berikan kepada kita, sehingga itu yang mengingatkan kita supaya kita terus tersadar akan karya yang luar biasa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Apa yang telah diperbuat oleh Tuhan yang membuat kita mengingat secara sadar terus perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah membebaskan kita dari dosa, Tuhan telah menebus kita. Kalau Israel dibawa keluar dari Mesir, kita dibawa keluar dari maut, keluar dari dosa, dan kita menerima keselamatan, kehidupan yang kekal.
Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, sehingga dengan kesulitan apapun, dengan perjalanan kehidupan seperti apapun rumitnya, kita tidak lagi pernah mendukakan Roh Kudus. Kita tidak lagi meninggalkan Tuhan, karena Roh Kudus itu terus akan mengingatkan kita, sehingga kita dibayang-bayangi nostalgia yang luar biasa, di mana Allah dengan secara agung telah menyelamatkan kita, membebaskan kita, dan memberikan ke kita kehidupan yang kekal. Itu sebabnya luar biasa sekali di pesta Pentakosta ini juga kita diingatkan betapa Tuhan telah menyelamatkan kita lewat kematiannya di kayu salib, menebus kita sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Bagian yang terakhir, bagian yang kedua, di ayat 12 sampai ayat 14, saya baca di ayat 14. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Bagian yang terakhir dari 12 sampai 14, Roh Kudus yang menuntun, sebagaimana dari suara tema minggu dan tema firman Tuhan saat ini. Semua karya Tuhan yang menyelamatkan manusia adalah untuk nama abadi baginya. Ayat 12 dan ayat 14. Bangsa Israel sering berpaling dari Tuhan dan menyembah ilah lain, menyembah Allah lain, namun Tuhan selalu menunjukkan kepada mereka kuasanya yang melebihi kuasa ilah atau Allah manapun. Maksud Tuhan menyelamatkan bukan supaya manusia bisa memegahkan diri, melainkan memegahkan dan memuliakan Tuhan. Yang seharusnya kita persaksikan adalah nama Tuhan, perbuatan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah dilakukan oleh Allah manapun. Dan itulah yang membuat kita mengakui dan menyadari penyertaan Allah yang luar biasa dan tidak pernah kita dapatkan dari Allah manapun. Di tengah-tengah hidup kita saat ini pun tak sedikit yang makin mendukakan Roh Kudus, termasuk gereja atau orang percaya yang hidup tidak karuan, kehidupannya yang tidak menjaga kekudusan, yang tidak menjaga kesucian, perselisihan di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana, kesombongan, kecongkakan, kepentingan diri sendiri, hilangnya kasih sayang. Mungkin juga para rohaniawan kehilangan keteladanan dan tidak menjadi contoh bagi jemaat atau umat. Meski secara teoritis begitu banyak dan semakin banyak orang yang mengakui Tuhan, namun dalam praktek hidup sangat jauh dari iman Kristen. Bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya kita memberikan diri kita dituntun, disertai oleh Roh Kudus, sehingga perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan iman kita. Semua nyanyian-nyanyian kita tidak hanya teriakan, tetapi benar-benar menjadi pujian karena disertai oleh Roh Kudus. Semua doa-doa kita bukan hanya untayan kata-kata, tetapi benar-benar doa yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita sehingga kita mampu mematikan semua perbuatan-perbuatan daging, semua perbuatan-perbuatan hidup lama kita, sehingga Roh Kudus itulah yang memberikan kita perbuatan-perbuatan yang baru. Roma 8 ayat 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan dagingmu, perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 3 Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23 tentu sudah sangat familiar bagi kita, buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ketika Roh Kudus mendiami kita, Dia akan menghasilkan buah-buah ini, dan kehidupan kita akan benar-benar membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain-lain. Ini bukanlah pekerjaan daging, ini bukanlah usaha manusia, tetapi ini adalah
dampak akibat dari penyertaan, kehadiran, pemenuhan Roh Kudus dalam diri setiap orang. Maka berbuat baik itu bukanlah kepura-puraan atau bukanlah satu usaha manusia, tetapi penyerahan kita secara total kepada tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Maka tuntunan dan penyertaan Roh Kudus itulah yang memimpin kita kepada kehendak Tuhan, memimpin kita kepada kebenaran. Oleh sebab itu, di minggu ibadah Pesta Pentakosta ini, mari kita semua, jemaat Tuhan, jemaat HKS Resort Estomihi, dan jemaat-jemaat yang mengikuti peribadahan ini secara live streaming, mari kita mau dituntun oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita akan berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Maka bukti penyertaan Roh Kudus itu, kita akan mengalami kehidupan yang baru. Bukan lagi kehidupan yang lama atau kehidupan dalam daging, tapi kehidupan dalam roh dan hidup dalam kebenaran. Amin. Mari kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan boleh merenungkan firman-Mu yang sangat luar biasa. Firman-Mu telah menegaskan kepada kami di mana Roh Kudus menuntun kami. Itu yang membuat kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam Roh Kudus yang memampukan kami hidup di tengah-tengah dunia, menjaga kekudusan hidup, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi kehidupan Kristen. Bukan hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kami menghidupi iman kami dalam kehidupan yang baru, dan kami menghasilkan buah-buah kehidupan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu, sehingga kami benar-benar boleh terus dibaharui oleh firman-Mu, dan kami boleh terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.